Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farouk Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah video tutorial mengenai modeling USB flash disk menggunakan software 3ds Max 2010. Komponen yang kita butuhkan pada tutorial kali ini adalah software 3ds Max 2010. Kemudian terdapat gambar konsep yang kita gunakan sebagai acuan pembuatan modeling seperti ini. Kemudian langsung saja kita buka software 3ds Max 2010. Berikut adalah user interface dari 3ds Max 2010, di mana terdapat 4 jendela, yakni tampak atas, tampak depan, tampak samping, dan jendela perspektif. Sebelumnya kita atur jendela masing-masing ini sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Contohnya seperti ini. Kita centang bagian edge face. Di sini akan menampilkan garis pada setiap objek nantinya. Jika sudah, kemudian kita mulai dari membuat penutup flash disk tersebut yang berwarna putih ini dan bentuknya melengkung. Yang kita butuhkan pertama adalah objek. Kita membuat objek, create object, kita pilih shape, kemudian rectangle, kita buat di jendela tampak atas seperti ini. Sesuaikan dengan ukuran dengan kebutuhan. Misalnya saya menggunakan ukuran seperti ini. Jika sudah, select and move object, posisikan ke tengah agar lebih mudah. Nah, kita sekarang akan kerja pada jendela aktif perspektif. Untuk memudahkannya, kita klik maximize viewport toggle seperti ini. Kemudian kita klik kanan objek, pilih convert to editable spline. Klik pada pop-up editable spline, maka akan keluar vertex, segmen, dan spline. Pertama, kita pilih segmen. Kita hapus segmen di sini. Tujuannya adalah nantinya dari penutup ini masih ada celah terbuka, di mana adalah ditempatkan untuk objek daripada badan flash disk tersebut. Kita kembali ke 3ds Max. Kemudian kita select vertex, pilih dua vertex di sini, lalu scroll down dari menu di sini, cari fillet, atur nilainya menjadi maksimum, maka akan membentuk lengkungan seperti ini. Lengkungan di sini adalah bentuk daripada objek penutupnya yang berbentuk melengkung seperti ini. Kembali lagi. Kemudian untuk memberikan efek terlihat seperti 3 dimensi, cukup kita centang pada bagian rendering. Kita centang enable in render dan enable in viewport, maka dia akan mempunyai bentuk 3 dimensi. Kita pilih rectangular seperti ini, atur ketinggiannya seperti ini, dan ketebalan. Kemudian untuk memudahkannya, kita keluar dulu dari editable spline, drag objek ke atas,
kemudian klik angle snap to curve, kemudian pilih select and rotate, dan rotasi objek 90 derajat seperti ini. Jika sudah, untuk menyesuaikan bentuknya kita bisa menggunakan select and move, pilih objek tadi, dan select and uniform scale. Kita perkecil seperti ini. Kita sesuaikan bentuknya dengan seperti pada gambar. Jika sudah, klik kanan objek, pilih convert to editable poly. Di sini tujuannya editable poly adalah agar objeknya sudah memiliki efek 3 dimensi ini, kita bisa manipulasi lagi. Sekarang kita lihat gambar lagi. Di sini terlihat bahwa penutup daripada flash disk tersebut berbentuk melingkar di ujungnya. Kita akan membuatnya, langkahnya sebagai berikut. Kita pilih edge, kemudian kita pilih 4 edge yang berada di setiap tepi daripada bentuk penutup tersebut. Yang pertama adalah bagian atasnya, terlebih dahulu saja. Kita pilih chamfer. Sebelumnya, maaf, saya ulangi. Setelah edge, kita scroll down, lalu pilih chamfer. Kita atur besarnya chamfer. Kemudian atur banyaknya segmen agar bisa terjadi lengkungan. Chamfer aman di sini adalah pemotongan daripada objek tersebut. Jadi berapa segmen? Semakin banyak segmen, hasilnya akan semakin halus. Lalu oke. Pada bagian bawah, lakukan juga seperti itu. Sebelumnya terdapat garis melintang seperti ini. Kita remove edge tersebut, klik remove, lalu pilih edge yang ada di tepi sudut tersebut. Lakukan chamfer seperti yang sebelumnya. Oke. Nah, seperti ini sudah terlihat melengkung. Mungkin kita bisa sesuaikan lagi ukurannya. Kemudian kita lihat gambar lagi. Di sini terlihat bahwasannya terdapat lingkaran sebagai tempat dari penutup tersebut agar bisa menutup dan membuka. Makanya kita harus membuat lubang di penutup tersebut. Caranya seperti ini. Kita buat objek, create object, pilih geometri, standar primitif, kemudian silinder. Buat silinder seperti ini. Beri warna yang berbeda agar lebih mudah. Lalu arahkan silinder tersebut ke penutup, sesuaikan seperti gambar. Kurang lebih seperti ini. Pastikan bahwa silinder tersebut bisa mencakup keseluruhan penutup seperti ini. Jadi panjangnya lebih daripada
tinggi dari penutup tersebut. Kemudian select objek penutup tadi, klik, pilih standar primitif ini, klik menu agar muncul pop-up-nya, kemudian select compound, pilih boolean, klik operan B. Seketika kita klik operan B, ini tandanya kita masih aktif pada objek pertama, dan kita akan melakukan loop. Kita akan membuat lubang pada rectangle atau penutup ini agar bisa berlubang. Setelah klik operan B, arahkan pointer ke objek silinder. Klik objek silinder tersebut seperti ini, maka akan berlubang. Kita lihat seperti ini. Atau mungkin jika silinder terlalu besar, kita bisa ulangi. Kita Ctrl Z, kita kembali lagi, kecilkan silinder, klik dari pada penutup, pilih boolean, klik operan B, arahkan ke silinder, maka akan berlubang seperti ini. Setelah itu kita akan membuat sedikit sedikit bagian untuk membuat penutup tersebut ada menancapnya. Caranya seperti ini, kita pilih objek dari penutup, klik modify, klik kanan lagi, convert to editable poly, klik pop-up-nya, pilih polygon, klik pada bagian sini. Jika sudah, scroll down, cari insert, klik setting, atur nilai amount-nya. Saya gunakan 2 cm saja. Tujuan dari insert adalah dari polygon yang kita pilih tadi, kita akan membuat seleksi polygon lagi yang nilainya lebih kecil daripada polygon utama. Seperti ini, dia akan terbentuk garis lagi. Kemudian pilih edge, ambil garis luar pada bagian dalam bentuk. Setelah itu pilih ring. Maksud saya loop. Loop di sini dia akan mengambil secara melingkar dari edge yang pertama kita pilih. Kemudian kita drag ke atas menggunakan select dan move melalui sembunyi Z seperti ini. Di sini merupakan sekat, akan terbentuk sekat sebagai penutup agar penutup tersebut bisa berputar 360 derajat pada USB flash disk seperti ini. Lalu kita keluar dari editable poly. Untuk melihat hasil sementara, kita bisa gunakan render. Nah, akan terlihat. Kemudian kita select objek penutup, lalu coba atur lagi bentuknya agar bisa lebih perspektif.
Kemudian kita akan membuat bagian pada badan flash disk tersebut berwarna merah. Kita klik objek awal, kita klik kanan, kita pilih freeze selection. Di sini objek ini akan dibekukan sehingga tidak bisa diklik dan tidak bisa dimodify lagi untuk sementara, agar tidak mengganggu langkah kerja kita. Kemudian kita akan membuat objek lagi, create object, pilih standar primitive, klik box, buat sebuah box, perkirakan ukurannya seperti ini. Kemudian sebagai acuan skala kita gunakan penutupnya tadi, kita atur di dalamnya. Pastikan bahwa sekat yang kita buat tadi tertempel pada badan flash disk. Kita atur panjangnya. Kita posisikan dengan benar agar hasilnya bisa maksimal. Nah, seperti ini. Jika sudah, mungkin dari panjangnya kita bisa tambahkan lagi. Lebarnya juga kita lihat gambar ada acuan. Kemudian lihat gambar lagi. Di sini bentuk daripada badan flash disk tersebut terdapat lengkungan ke dalam seperti ini, dan setiap sisinya tidak terbentuk lancip. Kita akan membuatnya dengan cara klik objek, klik kanan objek, convert to editable poly, pilih editable poly, pop up edge, select setiap sisi objek tersebut, atau bagian begini saja. Kita pilih bagian belakang dahulu, kita cancel dua sisi bagian belakang, kita cancel, kita atur cancel amount, buat nilai cukup besar, berikan 10 segmen, atau jika hasilnya ingin lebih halus bisa banyak segmen. Tapi berhati-hati jika daripada milik Anda tidak memenuhi kondisi dan segmen yang kita buat terlalu banyak, maka bisa terjadi error. Saya buat 10 segmen, kemudian agar lebih aman kita simpan dulu. Sudah, sekarang kita akan membuat sisinya tidak lancip. Setiap sisinya klik semua edge kecuali bagian belakang yang sudah kita gariskan tadi.
Gunakan kontrol untuk menyeleksi satu persatu. Kemudian lakukan chamfer. Nah, jika seperti ini, kita bisa menguranginya. Dan segmen juga kita sesuaikan. Nah, sudah terlihat bahwa sisinya tidak lancip. Kita sesuaikan lebar. Untuk melihat hasilnya, bisa lakukan render, memastikan. Kemudian jika sudah, kita lihat gambar lagi seperti itu. Lalu kita akan membuat daripada konektor flash disk tersebut. Langkahnya sama, kita klik kanan dahulu, objek badan flash disk, flash selection, sehingga sudah ada dua objek yang kita bukukan. Kita pilih box untuk membuat konektor, kita buat di sini. Perkirakan ukurannya seperti ini, atau bisa lebih dibuat besar. Kemudian pada klik modify, kemudian tambahkan segmen. Kita buat 8 segmen pada panjang, kemudian 12 segmen pada bagian lebar, dan 1 segmen pada bagian tinggi seperti ini. Jika sudah, klik objek, klik kanan objek, convert to editable poly lagi, lalu pilih polygon bagian depan, dan bagian belakang. Jika sudah terseleksi seperti ini, kita hapus, del. Jika sudah, kita pilih edge, lihat gambar lagi. Pada bagian plastik terdapat garis tengah pada konektor di sini. Kita akan membuatnya, caranya seperti berikut. Pilih edge bagian tengah seperti ini. Kalaupun kita kesulitan, kita bisa melihat flash disk yang real untuk memastikan bentuknya, dan kita bisa samakan. Setelah terseleksi seperti ini, pilih chamfer, atur chamfernya jangan terlalu besar, kecil saja, mungkin 0,25 cm, set dengan 1 segmen, lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat terdapat seleksi berbentuk garis sesuai edge yang kita pilih tadi. Lalu kita pilih vertex. Di sini terlihat terdapat 3 vertex yang masih bercabang. Kita seleksi 3 vertex yang masih bercabang tersebut dengan menggunakan kontrol. Ambil setiap vertex, kita cari weld. Di sini untuk menyatukan satu vertex
menyatukan beberapa vertex menjadi satu titik seperti ini. Kita lihat sebelum kita weld seperti ini, setelah kita weld maka vertex akan menjadi satu seperti ini. Lalu oke, pilih polygon, kemudian ambil polygon yang terbentuk melalui hasil seleksi edge tadi dan vertex yang sudah kita weld. Lalu kita delete, maka akan terlihat seperti berlubang. Bisa kita render seperti ini. Lalu kita jika sudah kita melihat gambar ini, terdapat dua lubang sebagai konektor flash disk. Kita pilih polygon lagi, pilih dua polygon seperti ini, kita delete lagi. Nah, kurang lebih akan terbentuk seperti ini. Jika sudah, bentuk daripada konektor tersebut mempunyai ketebalan. Kita akan membuat ketebalan tersebut dengan pilih edge, pilih edge yang berada 4 edge yang berada di setiap tepi sudut. Kita pilih loop, klik loop, kemudian akan terbentuk seperti ini. Kita chamfer, core, bentuk chamfernya tambahkan beberapa segmen agar terlihat lebih halus. Klik OK. Kemudian pada editable poly kita keluar dulu, klik, pilih modifier list, cari shell. Nah, di sini sudah terbentuk lebar dari terbentuk ketebalan daripada konektor tersebut. Kita bisa mengaturnya kurang lebih seperti ini karena tidak terlalu tebal. Jika sudah, lalu kita drag, select and move, tempatkan pada badan flash disk. Kita coba render. Kita bisa sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat konektor tersebut. Di dalam konektor tersebut masih terdapat suatu kotak sebagai konektornya juga. Kita klik kanan, pilih freeze selection. Maaf, kita bisa unfreeze lagi. Kita letakkan posisinya ini, select semua objek, lalu klik kanan, freeze selection. Kita buat box baru, objek baru berbentuk box, kemudian segmennya kita kurangi menjadi satu semua.
segmen kita kurangi ini menjadi 9 dan ini 1. Kita posisikan isi daripada konektor tersebut di dalam konektor. Kita bisa sesuaikan bentuknya. Kita convert to editable poly, pilih edge yang tadi, pilih 4 edge yang berada di tepi, kita camper, tambahkan 10 segmen, lalu mungkin atur panjang, lebar, dan tinggi. Ini kita sudah seperti ini. Jika masih terdapat sedikit bayang-bayang, kita coba render apakah tembus. Tidak, jika tidak, lanjutkan. Tampilkan bentuk awal kamera seperti ini, pilih objek, pilih polygon, pilih 4 polygon masing-masing seperti ini, scroll down ke bawah, pilih detach. Detach di sini adalah memecah polygon yang sudah diseleksi dari induknya. Kita berikan nama kita ketahui bahwa pada flash disk terdapat konektor yang berwarna kuning yang terbuat dari tembaga, terus pakai aliran listriknya. Kita ketahui seperti ini. Nah, dia akan terlepas. Kemudian kita klik pop up editable poly, pilih polygon, sudah terseleksi, pilih extrude. Kita akan berikan dia efek 3 dimensi atau nilai kedalaman sini. Oke, kita pilih elemen, kita select semua. Kita bisa berikan warna kuning di tembaga ini, dan pada bagian sini kita berikan warna hitam. Kita klik kanan, unfreeze all, akan terlihat. Berikan warna putih, berikan warna merah sesuai kreasi, dan warna tidak sudah seperti ini, sudah bisa dikatakan jadi. Untuk kemudian menambah tulisannya, kita bisa menggunakan mapping atau melalui komponen 3ds di sini. Kita tambahkan tulisan, kita pilih create object, kita pilih shape, pilih text.
sini kita tuliskan tulisan kemudian kita select ini, kita kecilkan ukuran, kita pilih modify, berikan efek extrude. Nah, di sini terlihat terdapat tulisan Kingston. Kalian bisa menggunakan mapping ataupun cara seperti ini. Jika menggunakan mapping, tentunya kita harus mencari gambar tekstur bertuliskan Kingston tersebut atau merek daripada flash disk yang kita gunakan sebagai konsep. Kita sesuaikan letaknya seperti ini. Mungkin jika ingin memiliki kedalaman, kita atur akan sedikit timbul. Jika sudah, kalian bisa menyimpannya, save, dan lihat gambar. Kita bisa membentuknya seperti itu dengan cara klik objek penutup dan tulisan, kita rotasi sesuai keinginan. Kita tinggal meletakkannya kembali pada posisi yang lain. Jika ingin terlihat lebih bagus, standar primitif buat objek lagi, standar primitif geometri, pilih plane ini sebagai dasaran, berikan warna putih, dasaran atau lantai ini letakkan tepat di bawah dan mepet seperti itu. Kemudian tambahkan light, lalu pilih standar skylight, letakkan di mana saja. Light di sini untuk pencahayaan ketika kita melakukan rendering. Kita render kembali, pilih light tracer, pastikan light tracer tercentang aktif, lalu render. Tunggu hasilnya. Selain itu, jika kita ingin membuat efek lagi, kita pilih objek penutup, pilih rendering, material editor, kemudian di sini terdapat material untuk pembuatan tekstur. Kita diffuse, pilih none, klik, pilih high trace, oke, drag ke penutup, lalu keluar dari menu, kita coba render lagi.
dilihat, efek dari ray trace adalah efek kaca. Jadi kita bisa membuat efek-efek tersebut sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya melihat atau menyesuaikan modeling, dan kita bisa membuatnya sendiri melalui TTS. Kita bisa menyimpan gambar, save image dengan format PNG, save. Kita lihat ada desktop, berikut adalah hasil dari pembuatan objek melalui 3 dimensi dan contoh gambar konsep flash yang kita gunakan. Sekian untuk tutorial dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.